jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil tim base project kami yang berjudul Optimasi Produksi Cat dengan Keterbatasan Kapasitas dan Biaya, Studi Kasus Toko Hero Bangunan. Di sini ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu ada Mutia Rizkaya Inga dengan akhiran NIM 036, kemudian ada Andi Syakti Alif Salam dengan akhiran NIM 043, kemudian ada Eka Putriana dengan akhiran NIM 045, kemudian ada saya sendiri Asma Lutfi dengan akhiran NIM 047. Nah, jadi di sini ada identifikasi masalahnya. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara kami, permasalahan utama yang dihadapi oleh Toko Hero Bangunan itu adalah menentukan jumlah order optimal untuk setiap jenis cat agar keuntungannya ini maksimal dan dapat diperoleh. Kemudian, menyesuaikan jumlah order dengan keterbatasan kapasitas penyimpanan agar stoknya ini tidak menumpuk. Di sini ada identifikasi tujuan dan kendalanya. Di sini ada fungsi tujuan Z sama dengan 20x1 ditambah 10x2 ditambah 10x3. Kemudian ada kendala penyimpanannya itu 5x1 ditambah 1x2 ditambah 5x3 lebih kecil dari atau sama dengan 200. Kemudian ada kendala penyimpanannya itu 60x1 ditambah 50x2 ditambah 65x3 lebih kecil dari atau sama dengan 10 juta. Kemudian 10 juta atau 10.000. Kemudian ada kendala negatifnya itu x1, x2, x3 lebih besar dari atau sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama, di sini kita akan mengubah nilai dalam bentuk kanonik. Jadi, apa sih itu bentuk kanonik? Jadi, bentuk kanonik ini adalah bentuk standar dalam programming linear yang lebih mudah dianalisis dan dapat diselesaikan. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menyederhanakan persamaan yang ada. Seperti yang bisa kita lihat bersama pada layar, di sini kita punya fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan itu Z dikurang 20x1 dikurang 10x2 dikurang 10x3 dikurang 0x1 dikurang 0x2 nilainya sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita sedang mencoba menuliskan persamaan dalam bentuk yang lebih terstruktur dengan variabel keputusan x1, x2, dan x3, variabel slack x1, dan yang terakhir ada variabel slack x2 yang membantu kita dapat mengubah pertidaksamaan menjadi sebuah persamaan. Nah, terus kemudian kita juga memiliki dua batasan, yaitu 5 dikali x1 ditambah 1x2 ditambah 5x3 ditambah s1 nilainya sama dengan 200. Nah, di sini juga ada 12x1 ditambah 11x2 ditambah 13x3 ditambah s2 nilainya sama dengan 2000. Jadi dengan cara ini kita bisa menyelesaikan permasalahan optimasi menggunakan metode seperti simplex ini. Jadi intinya dalam bentuk kanonik ini kita mengatur ulang persamaan agar lebih mudah dimasukkan ke dalam metode penyelesaiannya. Terus selanjutnya di sini kita masuk untuk memilih kolom kunci. Jadi setelah itu kita masuk ke dalam tabel simplex dan selanjutnya adalah memilih kolom kuncinya dengan cara mencari angka yang paling besar negatifnya pada baris Z. Nah, dalam kolom kunci ini kita mempunyai x1 di mana nilainya sama dengan minus 20, x2 nilainya min 10, dan x3 nilainya min 10 juga. Karena kalau kita lihat min 20 ini adalah nilai negatif yang paling besar atau nilai paling jauh dari di sini bisa kita lihat bersama pada variabel dasarnya itu pada Z ini. X1 itu nilainya min 20, x2 min 10, dan x3 itu nilainya min 10. Karena min 20 ini adalah nilai negatif terbesar atau nilai yang paling jauh dari 0, maka kita pilih kolom x1 itu sebagai kolom kuncinya. Oke, selanjutnya mencari baris kunci.
setelah didapatkan, kita lanjut mencari baris kunci dengan cara mencari indeksnya. Cara mencari indeks adalah membagi NK atau nilai kolom dengan nilai dari kolom kuncinya tadi. Jadi untuk X1-nya ini bisa kita lihat bersama, baris X1 ini nilainya itu sama dengan 200. Jadi 200 ini kita bagi 5, maka hasilnya itu sama dengan 40 atau indeksnya itu 40. Nah, kalau baris keduanya ini pada S2 nilainya itu atau nilai kolomnya itu 2000. Jadi 2000 ini kita bagi 12. Jadi hasilnya itu 166,67. Karena di sini kita memilih nilai terkecil, maka baris kuncinya itu adalah pada baris X1 dengan nilai indeks 40. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai baris kunci. Nah, untuk mengubah nilai baris kunci ini kita perlu membagi nilai baris kunci dengan angka kunci. Nah, bisa dilihat gambar di sini kalau nilai baris kuncinya itu yaitu 0, 5, 1, 5, 1, 0 dan 200. Kemudian untuk angka kuncinya itu yaitu 5. Nah, jadi semua nilai pada baris kunci ini kita bagi dengan angka kunci yaitu 5. 0 dibagi 5 itu sama dengan 0, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 1 dibagi 5 sama dengan 0,2, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 1 dibagi 5 sama dengan 0,2, 0 dibagi 5 itu 0, dan 200 dibagi 5 itu hasilnya 40. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai dari baris selain baris kunci. Nah, teman-teman, kalau langkah sebelumnya itu kita mengubah nilai baris kunci. Nah, yang langkah selanjutnya ini kita akan mengubah nilai dari baris selain baris kunci. Jadi nilai baris selain nilai baris kunci itu yaitu nilai baris Z dan S2. Nah, untuk mengubah nilai baris selain baris kunci ini kita menggunakan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang KAKK kali NBKK. Nah, untuk KAKK dan NBKK ini yaitu kalau baris Z KAKK-nya adalah min 20, sedangkan baris S2 itu KAKK-nya adalah 12. KAKK sendiri yaitu nilai pada kolom kunci. Jadi kalau Z KAKK-nya 20 karena ini merupakan nilai pada kolom kunci dari X1. S2 juga begitu, KAKK-nya 12 karena ini merupakan nilai pada kolom kunci. Kemudian lanjut kita mengubah nilai pada kedua baris ini. Kita mulai pada baris Z terlebih dahulu. Jadi itu nilai 1 baris lama nilai 1 dikurang KAKK dari baris Z itu dia min 20, sedangkan NBKK-nya itu 0. Jadi min 20 dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi 1 dikali 0 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1, maaf. Kemudian pada baris pada angka selanjutnya min 20 itu kita kurang dengan baris lama min 20 dikurang dengan KAKK. KAKK-nya min 20 dikali NBKK-nya itu 1 ya. Di sini kita lihat 1. Jadi baris lama min 20 dikurang KAKK 20 kali NBKK-nya 1. Min 20 dikali 1 itu min 20. Jadi min 20 baris lamanya min 20 dikurang min 20 hasilnya 0. Nah, di sini dia hasilnya 0. Kemudian nilai selanjutnya itu ada min 10. Min 10 dikurang KAKK-nya 20, min 20. Terus NBKK-nya 0,2. Min 20 dikali 0,2 itu hasilnya adalah min 20 dikali 0,2
min 20 dikali 0,2 itu hasilnya min 4 ya teman-teman, hasilnya min 4. Jadi min 10 dikurang min 4, min 10 dikurang min 4 itu hasilnya min 6. Nilai selanjutnya yaitu min 10 dikurang dengan KAKK-nya min 20. Untuk NBKK-nya itu 1. Jadi min 20 dikali 1 itu min 20. Kemudian baris lama min 10 dikurang min 20 itu hasilnya 10. Selanjutnya itu ada angka nilai 0 di kolom S1 pada baris Z. 0 dimana KAKK-nya itu min 20 dan NBKK-nya itu 0,2. Min 20 tadi, min 20 dikurang dikali 0,2 itu hasilnya seperti tadi teman-teman, min 4. Jadi 0 dikurang min 4 itu hasilnya S1 0 dikurang min 4 itu hasilnya 4. Dan untuk S2 itu 0 baris lama 0 dikurang KAKK-nya min 20 dikali 0. Min 20 dikali 0 itu min 20. Min 20 dikali 0 itu sama dengan 0, maaf. Jadi baris lama 0 dikali 0 itu hasilnya 0. Jadi S2 di sini 0. Kemudian untuk NK-nya itu 0, baris lama 0, dia dikurang KAKK-nya min 20 kali 40. Nah, kita coba pakai kalkulator. Min 20 kali 40 itu hasilnya min 800. Jadi 0 dikurang min 800 itu hasilnya 800. Nah, untuk baris Z sudah kita dapat nilai barunya, yaitu 1, 0, min 6, 10, 4, 0, dan 800. Kemudian untuk S2 nya, untuk baris S2 nya itu sama seperti cara mengubah nilai pada baris Z, dimana baris lama dikurang KAKK kali NBKK. Nah, untuk S2 KAKK nya adalah 12. Jadi 0, yang pertama itu 0, nilai 0 dikurang 12 kali 0. Ini NBKK-nya adalah 0. Jadi 12 dikali 0 itu 0. Jadi 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, di sini nilainya 0. Kemudian di sini 12, baris lama 12 dikali KAKK-nya 12. Dikurang KAKK-nya 12 kali NBKK-nya 1. Jadi 12 dikali 1 itu 12. Baris lamanya juga 12. Jadi 12 dikurang 12 sama dengan 0. Hasilnya di sini 0. Kemudian 11 dikurang KAKK kali NBKK. 11 dikurang 12 kali untuk NBKK-nya itu 0,2. 12 dikali 0,2 itu hasilnya adalah 12 kali 0,2 itu hasilnya 2,4. Jadi 2,4. 11 dikurang 2,4 11 dikurang 2,4 itu hasilnya 8,6. Kemudian 13 dikurang KAKK-nya 12 kali NBKK-nya 1. 12 kali 1 itu 12. Jadi 13 dikurang 12 hasilnya adalah 1. 13 dikurang 12 itu hasilnya 1. Kemudian di sini ada 0 dikurang 12 kali NBKK-nya adalah 0,2, yaitu 2,4. 0 dikurang 2,4 itu hasilnya min 24. 0 dikurang 2,4 itu hasilnya min 2,4. Kemudian di sini 1 kurang 12
kali NBKK-nya 0. 12 kali 0, 0. Jadi 1 kurang 0 hasilnya tetap 1. Jadi untuk S2 itu di baris S2, nilai pada kolom S2 di baris S2 itu tetap 1. Dan untuk NK-nya ini 2000 kita kurang dengan 12 kali NBKK. NBKK-nya itu adalah 40. Jadi 2000 dikurang 12 kali 40. Nah, untuk 12 kali 40 itu hasilnya adalah ini 480. Jadi 200 dikurang 2000 dikurang ini 2000 dikurang 480 itu hasilnya 1520. Nah, ini sudah kita dapatkan nilainya. Jadi nilai baru dari baris Z dan baris S2 itu sudah kita dapatkan, dimana nilai sebelumnya untuk baris Z itu adalah 1, min 20, min 10, min 10, 0, 0 dan 0 itu berubah menjadi 1, 0, min 6, 10, 4, 0, 800. Dan untuk baris S2 yang sebelumnya adalah 0, 12, 11, 13, 01, 2000 itu dia berubah menjadi 0, 0, 8,6, 1, min 2,4, 1 dan 1520. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci dan baris kunci, yang mana ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan dari apa yang sudah dikatakan teman sebelumnya pada iterasi pertama, dan sekarang kita masuk ke iterasi kedua, yang dimana di sini kita akan mencari ini, karena pada iterasi ke-1 di situ dia masih terdapat minus di sini, yaitu adalah minus 6. Nah, maka dari ini itu kita melakukan iterasi kembali, yaitu iterasi kedua, karena kita akan menghilangkan minus ini sehingga baris Z-nya ini dia tidak akan menghasilkan angka minus. Jadi langkah yang kita lakukan itu sama seperti saat kita melakukan iterasi pertama. Jadi yang kita lakukan adalah dengan menentukan dulu kolom kunci dan juga baris kuncinya. Nah, jadi di sini untuk menentukan kolom kuncinya kita itu kan seperti yang tadi. Jadi kita akan mencari dari yang minusnya paling besar. Nah, di sini itu yang minusnya paling besar yang ini. Berarti di sini ini adalah kolom kuncinya. Nah, ini sudah menjadi kolom kunci. Setelah itu kita menentukan juga baris kuncinya seperti pertama. Jadi untuk menentukan baris kuncinya kita itu menggunakan rumus, yaitu NK dibagi dengan angka kolom kunci. Nah, jadi di sini tuh NK-nya adalah ini 40. Kita bagi dengan 0,2. Nah, hasilnya itu adalah 200. Selanjutnya itu yang di bawahnya itu sama. Jadi ini kita 1520 kita bagi dengan 8,6. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, terus cara untuk menentukan dari baris kuncinya adalah dengan mencari indeks yang kecil. Nah, karena di sini ini adalah indeks yang terkecil, maka ini pun baris S2 ini pun menjadi baris kunci. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui kolom kuncinya dan juga baris kuncinya. Oke, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah mengganti nilai dari baris kunci dari ini, kita ganti dengan nilai baru. Jadi kita akan menggantinya dengan nilai baru. Jadi di sini kita ini. Jadi rumusnya itu untuk membuat baris kunci baru adalah dengan membagi baris kunci dengan angka kunci. Nah, jadi di sini baris kuncinya itu yang ini ya, ini. Nah, ini baris kunci. Baris kuncinya satu-satu itu kita bagi dengan angka kunci yang ini. Nah, jadi nanti 0 kita bagi dengan 8,6,
8,6 bagi dengan 8,6, 1 kita bagi dengan 8,6 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya itu. Nah, berikut adalah hasilnya. Jadi ini adalah nilai dari baris kunci yang baru. Nih, baris kunci yang baru nilainya adalah ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan lagi yaitu operasi untuk mengubah baris lain selain baris kunci, yaitu yang ini, baris yang ini, sama yang ini. Nah, ini. Nah, caranya itu adalah dengan gunakan rumus ini, baris baru sama dengan baris lama dikurang KAKK-nya dikali NBKK-nya. Nah, jadi di sini kita perlu untuk menentukan dulu KAKK-nya dan NBKK-nya. Jadi di sini itu untuk KAKK-nya itu yang ini, baris kuncinya ini. Nah, jadi untuk baris kunci yang di atas, yang ini itu dia menggunakan yang ini, KAKK-nya yang ini. Sedangkan yang bawah itu dia menggunakan yang ini. Nah, jadi nanti kalau kita melakukan untuk mengubah menjadi baris baru, yaitu nilai dari baris lamanya. Baris lamanya itu kan ini, baris lamanya 0, 10, 4, 0, 800. Nah, itu kita kurangkan dengan KAKK-nya. KAKK-nya itu kalau yang untuk baris atas itu minus 6. Jadi kita kurang itu KAKK-nya kali NBKK-nya. Nah, tapi karena di sini itu NBKK-nya itu yang ini, yang baris kuncinya, nilai baris kunci. Nah, ini sama ini. Nah, ini nilai baris kuncinya. Jadi karena di sini ada kurung, berarti kita harus mengalihkan terlebih dahulu KAKK dan NBKK-nya sebelum kita kurang dengan baris lama. Nah, jadi di sini misalnya kalau kita ingin mengubah baris yang di atas, maka terlebih dahulu KAKK-nya itu minus 6 kita kalikan dengan 0 untuk yang ini, untuk mendapatkan yang ini. Nah, kita kalikan dengan 0, minus 6 kita kalikan dengan 0. Nah, hasilnya kan 0 kan, minus 6. Terus kita kurang dengan 0. Nah, 0 kita kurang dengan 0, maka dia akan hasilnya 0. Nah, begitu seterusnya sampai baris ini berubah menjadi baris baru. Jadi nanti dia itu KAKK-nya kali NBKK-nya lalu dikurang baris lama. Kurang ini. Terus selanjutnya lagi KAKK-nya ini dikali dengan NBKK-nya ini. Terus kita kurang dengan baris lama. Nah, seperti itu seterusnya. Itu pun dengan baris yang ada di bawahnya. Baris yang ada di bawah kita akan gunakan KAKK yang ini. Nah, untuk baris yang ini. Nah, jadi di situ kita akan mengalihkan KAKK yang ini kita kali lagi dengan ini, dengan ini sampai seterusnya. Nah, nanti setelah itu maka dia akan menjadi baris baru semua. Jadi baris ini akan menjadi baris baru, yang ini juga akan menjadi baris baru. Nah, ini dia tadi nilai dari KAKK-nya minus 6 dan 0,2. Lalu untuk NBKK-nya yang ini, kan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, lanjut. Jadi dan inilah hasil dari operasi untuk menentukan baris barunya. Jadi baris barunya ini sudah kita dapatkan dan juga yang ini sudah kita dapatkan. Nah, setelah kita melihat dari sini, kita melihat bahwa sudah tidak ada lagi angka negatif di baris Z-nya. Nah, jadi ini sudah kita simpulkan bahwa kita sudah selesai untuk melakukan iterasi, karena di sini kita dianggapnya itu sudah mendapatkan nilai optimalnya untuk memperoleh keuntungan maksimal. Nah, jadi di sini sudah tidak ada lagi angka negatif seperti pada baris. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa X1 di sini kita mendapati bahwa di sini nilainya 4,65 berdasarkan di tabel ini NK-nya. Nah, lalu di X2-nya itu ada 176,74 dari NK-nya. Lalu X3-nya itu tidak ada karena ini di sini itu X3-nya tidak ada. Maka kita kasih nilai 0. Nah, jadi
Maka nilai untuk fungsi tujuannya adalah sebagai berikut. Z sama dengan 20 X1 tambah 10 X2 ditambah 10 X3. Ini tuh dari nilai fungsi tujuannya kita substitusi ke dalam nilainya, ke dalam masing-masing variabelnya X1, X2, dan X3 nya. Jadi di sini Z sama dengan 20 dalam kurung 4,65 ditambah 10 dalam kurung 176,74 tambah 10, dalam kurung 0. Oke. Jadi di sini kita dapat tadi Z-nya itu 108.860,47. Nah, ini juga sesuai dengan Z yang kita dapati berdasarkan iterasi. Nah, lalu jadi dapat kita simpulkan bahwa jadi di sini tuh keuntungan maksimal yang dapat kita capai adalah Rp1.860.465.000 dengan produksi, yaitu yang pertama cat tembok itu X1-nya itu 4,65 kaleng, lalu ada cat kayu X2-nya itu 176,74 kaleng, dan juga cat gentengnya itu tidak diproduksi. Untuk di sini kita mencapai keuntungan maksimalnya. Jadi yang dapat kami sarankan itu betul yang bilang Bapak bahwa cat yang paling laku itu adalah cat kayu. Nah, jadi di sini tuh didapati bahwa ternyata memang berdasarkan keuntungan maksimal itu cat kayu yang paling tinggi untuk produksinya, yang paling menguntungkan. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.